Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat siang juga kepada teman-teman media yang telah hadir. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Media Talk kita hari ini. Saya Lintang sebagai moderator yang akan memimpin acara pada Media Talk kita hari ini. Dan topik kita hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional juga yang kemarin sudah kita peringati Pak, tanggal 23 Juli Ibu, dan juga tanggal 30 Juli juga sebagai Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia. Dan tentunya kita akan membuat tema perempuan merdeka dari ancaman tindak pidana perdagangan orang. Dan juga sekaligus bertepatan dengan kita sudah memasuki bulan Agustus sebagai bulan hari kemerdekaan kita, nanti 17 Agustus, sehingga Media Talk kita hari ini diharapkan dapat juga memerdekakan perempuan dan juga anak dalam tindak pidana perdagangan orang. Baik, dan teman-teman semua sudah hadir bersama kita. Kedua narasumber yang tentunya nanti akan menjelaskan kepada kita terkait isu TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, terutama pada perempuan dan juga anak. Oke, yang pertama adalah ada Bapak Priyaji Santoso. Selamat siang Bapak, selaku dari Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dan di samping Bapak Priyaji, ada Ibu Maizidah Salas, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Wonosobo. Selamat siang Ibu Maizidah, selamat siang Bapak Priyaji. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, saya baik-baik aja. Alhamdulillah. Baik, teman-teman mungkin bisa beri tepuk tangan buat narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa. Baik, untuk mengawalinya saya akan melontarkan pembuka Pak. Mungkin isu TPPO ini begitu sangat memprihatinkan ya. Dengan era digital dan daring online yang terus merebak membuat isu TPPO ini terus meningkat. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA pada periode 2019 hingga 2023 terdapat 2.265 korban TPPO yang terlaporkan. 97% diantaranya adalah perempuan dan juga anak. Dan juga Pak, Indonesia berada pada tier 2 dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO pada tahun 2023. Oleh karena itu tentu saja pemerintah dan juga lembaga terkait dan juga para aktivis terus dan pemangku kepentingan harus bergerak aktif untuk menurunkan tingkat TPPO melalui sosialisasi dan juga sebagainya. Baik Pak, tak perlu lama-lama Pak, mungkin Pak Priyaji Santoso bisa memaparkan terkait topik kita pada hari ini, yaitu perempuan merdeka dari ancaman tindak pidana perdagangan orang. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rekan media, baik ini dari jauh semua Pak, dekat-dekat sini ya. Moga-moga sih nanti bisa menyebarluaskan ke seluruh inilah negara kita. Jadi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang itu kan sebenarnya kita kan sudah jelas ya bahwa Indonesia itu positioningnya dalam arti kan kita ini selalu harus melindungi warga negaranya. Terus kemudian itu udah dijamin. Tapi faktanya dengan adanya celah-celah itu mesti ada pelaku-pelaku yang dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kekurangan-kekurangan ini, memanfaatkan situasi. Sebenarnya permasalahannya ini sebagai kejahatan luar biasa ya memang karena di situ kan
apa namanya, pelanggarannya sedemikian rupa ya, sehingga sampai dikategorikan seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan itu sebenarnya sudah banyak sekali upaya yang harus dilakukan, mulai dari kita sudah menerbitkan kebijakan undang-undang, yaitu Undang-Undang 21 tahun 2007, kemudian juga peraturan pemerintahnya tentang PP 9 itu bagaimana melindunginya untuk perlindungan saksi korban. Kemudian kami juga waktu itu sebagai ketua harian gugus tugas itu juga menerbitkan Permen nomor 8 tahun 2021 itu untuk tata caranya, jadi perlindungan saksi korban itu seperti apa SOP-nya. Nah, kemudian kami juga pemerintah waktu itu kan diinisiasi untuk membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan. Intinya dari sana kemudian diperbaiki sampai yang terkini, kemudian beralih ke ketua hariannya menjadi Polri. Itu karena penekanannya dalam rangka lebih agar menitik beratkan pada penindakan dibanding dengan yang selama ini kan pencegahan. Tapi meskipun demikian pencegahan tetap harus dilakukan, tapi maksudnya gerak cepatnya itu penindakan harus segera dilakukan. Maka kepolisian yang kemudian menjadi ketua harian, dan ketua satunya pun sekarang oleh Polhukam, ketua duanya Kementerian PMK, Menko PMK. Nah, kami sebagai ketua sub gugus tugas pencegahan, jadi kami mengkoordinasikan pencegahan. Ternyata di sana juga tantangannya kan banyak untuk yang pencegahan itu, dari mulai intinya bagaimana memetakan situasinya, kemudian juga bagaimana menyusun menyusun kampanyenya seperti apa, kemudian strateginya seperti apa. Nah, banyak sekali yang kami lakukan juga, misalnya melakukan advokasi kepada daerah, karena kami juga tetap harus lakukan itu sampai memastikan supaya perencanaan penganggarannya itu difokuskan untuk kepentingan ini, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan juga tentu diikuti penanganannya. Seandainya ada korban maka harus cepat seperti apa penanganannya. Itu pun juga kami lakukan ke beberapa daerah yang selama ini cukup tinggi, misalnya di NTT yang kasusnya selalu masih saja terjadi melalui pengiriman pekerja migran yang ilegal, itu yang masih sering terjadi di sana. Kami juga lakukan ini, bahkan di tahun ini aja kami ada sampai 3 kegiatan. Jadi di Lembata, di Labuan Bajo, kemudian di Timur Tengah Selatan. Itu kami lakukan di sana sampai memastikan penganggaran. Temuan kami misalnya, meskipun ada sudah di depan mata kita kasus-kasus semacam itu, tapi faktanya perencanaan penganggarannya belum mengarah ke sana. Jadi itu yang kemudian dengan kami datang, kita lakukan pembinaan secara teknis, jadi bintek itu kemudian bagaimana menyusun anggarannya, dan ini tuangkan dalam rencana aksi daerah, rencananya seperti itu. Jadi itu sudah, prosesnya sudah kami lakukan sampai pembentukan gugus tugas. Ada daerah-daerah itu yang gugus tugasnya atau SK-nya sudah harusnya diupdate, karena dengan pergantian di level pusat, perpresnya berganti, kemudian juga nomenklatur dari berbagai dinas yang ada di daerah itu juga berganti-ganti, itu mestinya juga perlu diupdate, termasuk rencana aksi daerah. Nah, bukan hanya itu yang harus kita sikapi. Sekarang ini kan fenomena perubahan iklim menyebabkan banyak bencana, kemudian situasi ini juga memicu adanya kemiskinan. Kemiskinan berdampak-dampak akhirnya pada orang untuk mencari instan, pekerjaan instan, ya itu tadi akhirnya mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku trafficking. Itu bisa terjadi, dan itu yang harus kita antisipasi. Kemudian saat ini marak karena teknologi informasi yang begitu masif, itu juga menyerang nih kepada kalangan yang bukan hanya kalangan miskin, tapi yang menengah pun kena, karena ini kan ada pergeseran pola pikir maupun gaya hidup ya, instan, pengen cepat dapat uang banyak tanpa memperhatikan resiko
ini juga dimanfaatkan. Mereka akhirnya terjebak apakah itu online scam maupun apa namanya dan itu bisa bermacam-macam, ada juga yang love scamming, ada juga. Jadi ini apa yang harus kita pemerintah artinya juga nanti minta dukungan dari berbagai pihak ya, masyarakat juga yang selama ini sudah aktif, tapi kita harus tingkatkan lagi seperti apa gitu. Nah, kemudian yang pusat tadi udah dilakukan perubahan itu, Polri sebagai ketua harian harapannya kan bisa sampai menukik sampai ke desa. Mereka punya Babin Kantipmas, jadi polisi yang ada di level desa. Seandainya ada warga yang didatangi oleh pihak-pihak luar itu kan mudah dideteksi, harusnya seperti itu. Dan ini yang harus kita tingkatkan juga kepala desanya, kepala desa yang di sana maupun sampai ke level camat maupun kabupaten. Harapan kami itu tidak hanya memberikan rekomendasi ketika warganya mau berangkat ke luar negeri, tapi memang disiapkan dan juga mereka peduli terhadap itu, proses migrasi ini. Karena faktanya itu kan banyak ya, temuan lapangan misalnya warga dari desa A gitu, kemudian alasannya cuma mau berangkat ke kabupaten lain. Di kabupaten lain baru diproses untuk pergi ke ini karena pelakunya mungkin sudah punya channel di sana. Kenapa kemudian banyak juga kasus-kasus ketika bermasalah karena dipalsukan tadi, dipulangkan ke daerah yang dia sesuai dengan identitasnya, ternyata nggak cocok karena dia sudah dipalsukan tadi, membuat masalah-masalah baru lagi. Nah ini tentu peran pentingnya dari pemerintah, mulai dari level desa, kemudian di kecamatan. Kalau desa itu kan Pak Camat itu kan yang menandatangani KTP ya, kalau nggak salah seperti itu kan mestinya juga terinfo. Jadi mereka turut membangun bagaimana ini desa-desa supaya peduli terhadap itu. Jadi warganya yang bermigrasi, bergerak kemana-mana itu harusnya diketahui itu. Terus kemudian masih menyisakan yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Ini kan kalau yang pekerja migran biasanya masalahnya pasti masalah uang ekonominya atau hasil remitansinya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan. Kemudian ada pengasuhan anaknya, jadi hak-hak anaknya yang harusnya mendapatkan fasilitas pembangunan, apakah itu sekolah dan sebagainya, mereka menjadi terhambat. Kemudian yang berikutnya lagi hubungan suami istri karena yang jarak jauh ini rentan perceraian, rentan perselingkuhan, yang ujung-ujungnya jadi permasalahan sosial dari tindak pidana dari bermigrasi itu juga akan lebih tinggi ongkosnya. Dan ini memang celah ini yang banyak dimanfaatkan untuk kepentingan trafficking. Jadi para pelaku-pelaku itu memanfaatkan itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Priyadi, ini kan juga sedang marak ya Pak ya, bahwa tindak pidana perdagangan orang ini juga dikaitkan dengan judi online Pak. Judi online yang menyasar pada perempuan dan anak. Sebenarnya apa peran nih Pak, peran dari perempuan dan anak dengan keterkaitan TPPO judi online ini Pak? Sebenarnya bisa langsung bisa nggak langsung sih. Yang utama karena judi online itu kan kemudian, dan dari hasil riset berbagai ini ya, saya juga pernah baca itu maupun dengar bahwa hasil dari judi itu tidak ada yang membuahkan keberhasilan. Intinya dengan berjudi itu yang ada adalah makin banyaknya kemiskinan. Nah, karena kemiskinan ini akhirnya perempuan yang posisinya rentan itu yang sering dijadikan umpan, dieksploitasi ya, dengan berbagai apalagi pekerjaan yang begitu susah, pendidikan masyarakatnya yang rata-rata juga nggak tinggi, menyebabkan mereka gimana supaya dapat cari duit yang cepat. Akhirnya mereka menerima jebakan-jebakan itu tadi. Jadi artinya untuk sebenarnya ingin meraih kesejahteraan hanya saja karena tekanan-tekanan tadi dan tidak dipersiapkan dengan baik, mereka kan itu tadi akhirnya kena trafficking. Jadi dari judi online itu kan berdampak pada itu tadi masalah kemiskinan. Ya kemiskinan akhirnya itu tadi perempuan yang selama ini
udah kamu aja yang pergi ke sana. Dengan hanya lulusan SMA atau SMP mungkin udah bisa menghasilkan uang. Tapi di situ bukan hanya itu. Ya kalau dipekerjakan secara benar, tapi kalau kemudian dilacurkan, kemudian juga disekap yang kemudian hanya untuk memenuhi kepentingan sesaat dari ini, dari para traffickernya, itu yang jadi masalah. Demikian juga anak. Itu karena intinya dua-dua ini, dari perempuan maupun anak itu kan posisinya lebih rentan. Ini karena relasi gender kita memang masih seperti itu. Jadi ini yang harus kita tingkatkan terus, bagaimana mengupayakan supaya tadi sesuai cita-citanya di temanya tadi kan perempuan merdeka tadi kan ya. Jadi kita untuk memerdekakan itu maka harus bangun semuanya. Jadi bukan hanya dari sisi pendidikan formalnya, tapi pengetahuan itu yang harus kita tingkatkan, sehingga mereka meskipun mungkin hanya lulusan SMA atau SMP, tapi kalau pengetahuannya dia udah memadai, bisa mencerna berbagai informasi yang itu, bahwa ini salah ini benar, itu yang paling penting kita harus lakukan gitu. Sehingga dengan berbagai strategi komunikasi yang tepat untuk mereka itu sangat diperlukan. Bahkan sampai kita minta bantuan berbagai media ya, termasuk yang kemarin waktu hari anti TPPO itu kan kita hadirkan juga dari jaringan radio komunitas misalnya, seperti itu, yang mereka selama ini bisa menembus wilayah-wilayah yang tidak kita bisa jangkau dengan media yang mainstream. Terima kasih. Pak Priyadi, mungkin tadi kan juga Bapak sebutkan bahwa faktor-faktor dari adanya TPPO pada perempuan dan anak ini salah satunya adalah faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, apa sih Pak mungkin yang menjerat para perempuan dan anak ini juga menjadi korban TPPO? Pengetahuan tadi yang saya sampaikan, dari ekonomi itu kan akhirnya berdampak karena aksesnya mereka terhambat. Jadi terhambat artinya mereka belum setara, itu masih banyak seperti itu. Perempuan cenderung dikalahkan dibanding dengan kesempatannya yang laki-laki. Jadi ini yang membuat mereka rentan, mudah sekali mereka dieksploitasi, yang akhirnya seperti itu. Jadi memang ekonomi itu mempengaruhi yang lain-lain gitu loh. Akhirnya kesempatan sekolah, aksesnya mereka untuk memperoleh berbagai informasi pun menjadi terbatas. Nah ini yang membuat mereka mudah sekali dikelabui oleh para pelaku itu. Jadi itu memang ekonomi yang paling utama, tapi ditambah pengetahuan dia, jadi pendidikan dia. Kalau di sini kemudian ekonomi, selain itu strategi komunikasi kita mungkin banyak yang belum atau perlu kita tingkatkan lagi, sampai bagaimana membuat sadar. Saya misalnya lagi pergi ke tempat Mbak Salas di Wonosobo, itu juga kita kan belum bisa nih, kalau menurut saya sih menemukan solusi yang benar-benar jitu. Memang untuk lokal di sana sudah salah satunya triplek itu ya Mbak ya, memberdayakan itu misalnya, nanti bisa diceritakan. Nah itu kalau tidak ada seperti itu, ini kan masa tunggu misalnya pertanian, masa tunggunya itu kan cukup lama. Mereka untuk memperoleh ekonomi itu apalagi gitu. Nah di situ akhirnya mereka berbagi peran, kayaknya seperti itu. Yang laki-laki biarin di rumah untuk pertaninya atau usaha di rumah, yang perempuan untuk menopang menambahkan itu. Tapi ini yang tidak disiapkan dengan baik, yang akhirnya berdampak-dampak tadi ya, akhirnya muncul masalah-masalah berikutnya. Uang kiriman udah nih, perempuannya udah mengalah berangkat ke sana, kiriman sampai ke rumah banyak tidak untuk kepentingan yang tadinya sudah disepakati misalnya gitu. Akhirnya malah untuk kepentingan ekonomi yang konsumtif, untuk belanja itu. Begitu dia kembali, uangnya sudah nggak punya lagi sebagai modal. Akhirnya karena udah merasa pengalaman ke luar negeri, berangkat lagi. Nah yang berikutnya kadang-kadang berangkat lagi ini dia udah mengabaikan dengan prosedur, yang muncullah persoalan berikutnya. Kira-kira sih seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, ini juga kan tentunya berkaitan juga dengan adanya TPPO, tidak mungkin dengan adanya migrasi secara legal ya Pak ya. Banyak sekali perempuan yang tadi sempat di Pak Priyadi sampaikan bahwa banyak dikelabui, mungkin mereka juga tidak tahu bagaimana skema atau bagaimana untuk cara dengan benar
migrasi ini legal atau tidaknya, mereka belum tahu, atau keterbatasan pengetahuan dari perempuan dan anak juga menjadi satu faktor yang penting gitu ya Pak ya. Lalu pentingnya ini melakukan migrasi secara legal tuh harusnya seperti apa sih Pak? Dan juga contoh kasus nih akibat dari TPPO dan juga migrasi yang ilegal ini bagaimana Pak? Kalau untuk aturan mainnya itu sudah diatur ya, ditata dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kemudian juga ini kebijakan ini juga dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi aturan mainnya mulai dari dimulai dari informasi tentang adanya perekrutan, misalnya seperti itu. Begitu perekrutan, dan yang merekrut ini adalah lembaganya resmi. Terus kemudian ini terdaftar nih, resmi itu udah terdaftar, berarti udah diverifikasi sebagainya, dia sampai ke daerah. Kemudian mereka akan melakukan informasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, yang ini yang sering tidak disampaikan dengan baik. Akhirnya langsung saja diproses mereka atau pelakunya ini tadi dalam tanda petik itu mempengaruhi para calon-calon ini, masyarakat umum siapa yang tertarik. Nah, kemudian itu diproses begitu saja gitu loh. Nah, ini yang tidak melalui prosedur dengan baik. Harusnya kan itu disiapkan nanti masuk begitu mereka udah mempelajari dan siap betul. Itu saya misalnya mengambil pilihan, oke, saya menjadi calon pekerja migran, itu nanti mendaftar resmi di sana di daerah. Nah, kemudian ada pelatihannya oleh PLK. Kemudian PLK-nya itu diverifikasi, artinya diuji kompetensinya itu dilakukan itu oleh Disnaker. Akhirnya diberikan rekomendasi bahwa dia layak untuk dipekerjakan ke luar negeri. Ini prosesnya yang benar. Jadi sampai kemudian mereka pengurusan dokumen dan sebagainya ada syaratnya semua itu. Ini yang seringkali tidak diikuti. Masyarakat tahunya kalau keluar negeri udah diurusin, percaya sama misalnya calo atau sponsor itu biasanya, atau seorang yang kadang-kadang itu masih ada hubungan famili atau ketokohannya sudah dipercayalah di masyarakat itu, sehingga mereka yakin padahal itu belum tentu benar. Maka disitulah perlu kita cross check, artinya masyarakat itu silahkan untuk benar-benar mencari informasi ke Dinas Ketenagakerjaan yang ada di sana atau PP3MI kalau yang di daerah itu namanya seperti itu. Nah, itu prosedur yang resmi itu seperti itu. Kalau enggak, maka itu tadi mereka ya tahu-tahu berangkat dan ini enggak ngerti mereka. Dengan visanya pun visa kerja itu yang benar, tapi ini kan melalui visa wisata yang sebenarnya itu hanya berlaku berapa bulan gitu kan, tapi itu dimanfaatkan untuk ini. Dan itu pun kalau wisata harusnya kan udah ada PP, tiketnya pulang pergi misalnya, itu udah jelas gitu. Ini kan yang pulangnya mungkin hanya dibookingkan, jadi hanya tiket booking misalnya itu. Intinya memainkan seperti itu mungkin kan masih saja terjadi gitu, sehingga ini yang berpotensi mereka dieksploitasi itu. Baik Pak, ngomong-ngomong soal data Pak, mungkin dari data Simfoni PPA mungkin Pak tadi di tahun 2018 ya, 2019, 2023, apakah betul Pak atau makin meningkat atau ada penurunan signifikan Pak dari kasus TPPO ini Pak? Kalau selama ini trennya ada peningkatan memang, peningkatan seperti apalagi dengan adanya online itu tadi. Scamming online gitu ya Pak ya? Itu dia makin meningkat, tapi itu semua kan nanti diverifikasi. Kalau di tempat kami di Simfoni PPA itu kan diverifikasi benarkah dia memang TPPO. Kalau hanya pemalsuan dokumen dan sebagainya itu kan nggak masuk dalam TPPO. Kalau TPPO itu kan nanti udah dibuktikan bahwa benar ini korban trafficking. Nah, di situ itu yang selama ini kenapa kami meskipun Simfoni PPA itu online, artinya per hari ini pun bisa dicek dashboardnya gitu ya, tapi sebenarnya itu belum tentu TPPO betul gitu, karena harus diverifikasi lagi. Maka kami yang laporkan itu kan sampai tahun 2023 gitu. Sehingga nanti di berikutnya juga hari demi hari itu kan ada kasus terus kan,
Nah, setelah itu terus diakumulasi, nanti diverifikasi lagi mana yang benar-benar memang menjadi korban DPO. Baik, berarti perlu adanya verifikasi data dulu ya Pak ya untuk data terkini ya. Baik, Pak, kalau misalkan banyak sekali mungkin teman-teman media juga di sini bisa membantu para adanya misalkan ada calon TPPO atau bagaimana. Ini bagaimana nih mereka korban-korban bisa melaporkan gitu. Seperti kita tahu bahwa Kemen PPA ini adalah instansi yang penting bagi mereka calon-calon TPPO dan juga korban-korban dari TPPO. Juga menyampaikan berbagai informasi. Jadi kalau kami itu kan gugus tugas ini kan mulai dari pusat sampai kepada daerah, itu ada semua. Terus kemudian sampai ke kabupaten kota. Kabupaten kota memang belum semua Mbak. Jadi baru apa ya, nanti posisinya kalau nggak salah 382 gugus tugas itu yang kabupaten kota, dan itu juga kondisinya apa namanya, ada yang aktif banget, ada yang enggak gitu. Jadi itu seperti itu yang masih kita terus harus tingkatkan terus. Nah, kemudian yang layanan yang kami maksudkan tadi itu bisa juga langsung mengadu ke kami di layanan Sapa 129. Ada nomor WhatsApp-nya 0812 berapa tadi Mbak, saya tulisin 111 kemudian 129 129, yaitu nomor WhatsApp-nya. Tapi aturan mainnya yang dilayani di pusat pasti nanti akan apapun kalau yang masuk ke Kementerian BPA pasti akan ditampung, dikoordinasikan. Kalau lihat kasusnya apakah antar negara, kalau antar negara pasti itu pusat harus campur tangan. Artinya kami pasti ikut campur untuk mengurusi itu. Jadi nanti apa namanya, memastikan mereka itu dapat layanan-layanannya kan begitu. Ini kan terus dilakukan asesmen kebutuhannya apa, apakah butuh layanan psikologis, maka Kemsos dengan RPTC-nya mereka nanti akan melakukan itu. Tapi terus kalau misalnya dia sakit, maka Kementerian Kesehatan rumah sakit mana yang ditunjuk itu juga sudah ada gitu ya. Kemudian sampai pemulangan integrasinya itu ada di Kemsos. Jadi kalau korban seperti itu maka Kemsos akan memfasilitasi kepulangan meskipun tiketnya itu kalau nggak salah kapal laut dan darat. Nah, itu yang dilakukan kalau antar negara. Kalau antar kasusnya misalnya dari provinsi A ke provinsi yang lain itu maka di situ wewenangnya juga masih pusat, ikut pusat itu. Tapi bukan berarti semua langsung di pusat. Artinya provinsi terkait itu pasti juga akan melakukan. Mereka kan juga ada penganggarannya gitu, maupun mekanismenya. Nah, kalau dalam satu provinsi, misalnya kabupaten A ke B tapi dalam satu provinsi itu, maka dari kabupaten tersebut yang lakukan itu. Tapi itu tadi, kalau ini tidak mampu dilakukan maka dirujuk ke provinsi gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau yang kasusnya viral sampai mengganggu nasional, maka itu juga pasti pusat turut campur gitu. Jadi itu cara-caranya dari mekanisme yang dilakukan selama ini di pusat maksudnya gitu, melalui gugus tugas itu. Oke, baik Pak. Upaya pencegahannya itu salah satunya gugus tugas ya Pak ya? Selain itu apa? Gugus tugas itu ada dua, jadi pencegahan dan penanganan. Nah, nanti ada 26 kementerian yang tergabung di sana, kementerian dan lembaga ya. Jadi ada macam-macam, mana yang masuk dalam pencegahan, mana yang juga dalam penanganan. Misalnya kalau penanganan rehabilitasi kesehatan, maka itu Kemenkes. Kemudian kalau rehab sos dan reintegrasi sampai pemulangan itu adalah Kemensos yang bertanggung jawab. Kemudian kalau untuk bagaimana perbaikan norma hukumnya, itu Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian penindakannya itu oleh kepolisian, dan kalau untuk bagaimana menggalang kerjasama itu Kementerian Ketenagakerjaan. Itu seperti itu yang dilakukan. Nah, pencegahan itu di dalamnya banyak kementerian lembaga juga yang terkait. Mungkin ada sekitar hampir 17-an kementerian dan lembaga, dan itu bukan hanya di ini juga di mirroring sampai jadi di daerah pun seperti itu gitu ya. Kasih. Baik Pak Priyadi, terima kasih Pak atas pemaparan datanya. Mungkin saya beralih ke Ibu Maizidah Salas ya Bu ya. Halo Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, jadi teman-teman media, Ibu Maizidah Salas ini salah satu penyintas perdagangan orang ya Bu ya. Dan sekarang menjadi Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI di Wonosobo.
Saya klarifikasi untuk mulai tahun 2004 sudah tidak lagi menjadi ketua DPC tapi menjadi Dewan Penasehatnya DPC Wonosobo, DPC Serikat Buruh Migran Indonesia Wonosobo. Baik Ibu, ini jauh-jauh dari Wonosobo ya Bu ya, langsung ke Jakarta atau bagaimana? Iya karena kemarin juga baru ngisi acaranya untuk Hari Anti Trafficking juga dan dilanjutkan hari ini. Baik, Ibu Maizidah, mungkin teman-teman di sini juga ingin mengetahui nih Bu, bagaimana sih Bu? Ibu juga salah satu penyintas dari perdagangan orang dan kita juga di sini bertemakan perempuan merdeka dari TPPO. Mungkin bisa diceritakan Bu, bagaimana nih awalnya atau kisah dari perjuangan Ibu sebagai penyintas perdagangan orang? Silahkan Bu. Iya, dulu waktu saya mau jadi pekerja migran itu ditawari oleh sebuah calo ya, dan rencananya dulu mau kerja di pabrik, cuma uang saya ketipu di Jakarta, terus saya tidak berani pulang, tidak berani mengabari orang tua juga, terus saya dipertemukan dengan salah satu calo yang dia bisa memberangkatkan saya ke Taiwan di sektor rumah tangga. Dia bilang kalau ikut dia itu nanti akan dicarikan majikan yang baik, cepat berangkat gitu. Nah akhirnya saya dibawa ke penampungan, salah satu penampungan calon TKW waktu dulu ya masih ya. Terus disitulah saya merasakan di penampungan selama 3 bulan. Jadi tidurnya itu tanpa alas, tanpa bantal, tanpa selimut gitu ya. Jadi diubin aja, bantal ya kita yang bawa ganti baju dari kampung itu untuk bantal itu selama 3 bulan. Dan satu ruangan itu waktu itu saya masih ingat betul, ada 186 calon pekerja migran perempuan. Jadi kalau malam bangun mau ke toilet balik lagi udah bingung nyari tempatnya gitu, saking berjubel-jubelnya. Terus di situ juga kita hanya difasilitasi 1 toilet sekali masuk itu untuk 8 orang dan 10 menit harus selesai nyuci baju dan mandi. Kalau lebih nanti dihukum suruh lari-lari gitu. Makan juga pakai piring plastik, nggak boleh nambah 1 telur dibagi 4 gitu ya, sama tempe, sambal. Nah di situ itu yang alasannya kita untuk masa pendidikan, tetapi yang kita alami selama pendidikan itu tidak pernah sekalipun belajar memasak ala-ala Taiwan, tapi yang dimasak itu ya sayur asem, telur goreng, tempe, sambal terasi gitu. Itu tuh hampir tiap hari makanannya seperti itu. Nah, bahasanya juga yang mengajari kami itu dulu pernah jadi dosen. Jadi bahasa yang dipakai nasional, bukan bahasa yang sehari-hari. Jadi waktu ke sana begitu masuk ke rumah majikan saya sama sekali nggak nyambung gitu, karena ya itu tadi kalau di Indonesia mungkin belajarnya itu kita bahasa Indonesia, sementara di rumah itu bahasanya Jawa kan jadi nggak nyambung. Selama 3 bulan itu kita suruh bekerja di PT-nya itu, suruh bersihin kantornya bosnya, terus teman-teman juga dipekerjakan di rumah orang lain, di rumah penduduk, alasannya itu untuk ujian dan nggak pernah dibayar gitu. Nah 3 bulan di situ saya dipanggil ke kantor untuk tanda tangan, katanya jobnya turun. Saya kebagian merawat orang tua jompo 1 orang di rumah gitu. Nah pada saat mau berangkat saya bersama 14 orang lainnya itu tasnya semua dibongkar. Tidak boleh bawa mukena, nomor HP, terus kosmetik, baju yang dianggap seksi, Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Nah begitu berangkat sampai Taiwan ditampung oleh agensi selama 3 hari, suruh praktek lagi. Mau dilihat apakah kita sudah bisa kerja atau belum. Jadi selama 3 hari hanya mendapatkan makan saja gitu. Selanjutnya saya dibawa ke rumah majikan yang rumahnya itu 3 lantai plus ada ya seperempatnya lah, seperempat ruangan itu untuk gudang. Jadi hampir 4 lantai. Ada 8 orang anggota keluarga dan tidak ada nenek jompo yang dijanjikan atau yang disampaikan waktu di PT gitu ya. Tapi kerjaan saya itu dikasih jadwal bersama agensi waktu itu ya. Dari jam 4 pagi sampai jam 1 malam. Jadi jadwalnya udah ada itu. Pagi jam 4 itu membuat acar kol 24 kilo setiap hari. Pokoknya 1 minggu pekerjaan ini hanya libur sekali, itu pun harus membersihkan 1 sampai 4 lantai tadi itu.
Terus kol 24 kilo itu tidak boleh dipotong pakai pisau, tapi disobek-sobek pakai tangan, terus tulangnya harus dipicit-picit dengan segala macam bumbu gitu ya. Kalau udah selesai, saya boleh sarapan hanya dikasih mie satu sama telur satu gitu ya untuk sarapannya, terus lanjut lagi nyuci usus babi 7 kilo dan memasaknya. Nah setelah itu tinggal nyangre daging babi 4 kilo, jadi mereka punya restoran. Nah makan siang itu saya boleh makan yang sisa makan kemarin. Nah makan malam itu bersama mereka saya juga ikut memasak, saya justru yang harus memasak untuk keluarga ini sebelum mereka berangkat ke restoran. Nanti setelah selesai pekerjaan yang tadi, pekerjaan rumah, saya harus menyusul ke restorannya untuk membantu jualan di sana sampai jam 11 malam. Pulang baru boleh nyuci baju yang itu tuh rempong banget. Jadi bajunya yang anaknya ini nggak boleh dikucek, nggak boleh masuk mesin cuci, nggak boleh disikat gitu. Nanti yang untuk kerja ini harus clean, harus dipisah, harus disikat, nggak boleh bersamaan masuk ke mesin cuci dengan baju-baju lainnya gitu. Kalau udah selesai, baru saya nyetrika baju yang hari kemarin. Jadi istirahat baru masuk kamar itu jam 1 malam, tidak boleh libur, tidak boleh punya HP, tidak boleh pegang gaji, tidak boleh pegang dokumen, tidak boleh sholat. Saya pernah ketahuan karena kan mukena disita ya, jadi saya bawa kain jarit punya orang tua sebagai tombol kangen waktu di sana ya, dan itu untuk sholat. Tapi majikannya itu karena saya setiap waktu sholat itu masuk kamar, dia bilang kamu kalau kerja itu selalu masuk kamar. Nah ketahuan itu hari itu pokoknya bangun tidur harus dikunci, boleh dibuka nanti kalau mau tidur lagi gitu. Nah saya bilang saya itu waktu masuk kamar untuk sholat, mereka bilang Tuhan kamu di Indonesia bukan di sini, saya membayar kamu mahal itu untuk kerja bukan untuk sholat gitu. Dan saya tidak boleh ngomong dengan siapapun selain majikan, karena saya tahu itu ketika sudah cukup lama keluar dari rumah itu ya, karena kan itu sebenarnya kan dilarang, tidak diperbolehkan menggunakan pekerja asing yang tidak sesuai dengan job ordernya. Kalau kena berarti nanti akan diberikan sanksi. Nah di situ baru 1 bulan itu ada problem baru lagi gitu. Jadi suatu hari anak majikan yang perempuan itu melotot-melotot bahwa toplesnya kan itu dimarinasi dulu ya, difermentasi dulu. Nah dia bilang kamu itu membuat rugi keluarga kami, meskipun saya nggak paham dia ngomong apa tapi melotot karena itu tadi ya bahasanya kan berbeda. Terus panggillah agensi, terus agensinya datang, saya digoblok-goblokin apa nggak bisa kerja, malu-maluin segala macam. Nah di saat seperti itulah saya masih ingat bahwa resep yang dikasih itu yang menulis agensi. Jadi saya kan tidak paham bahasanya majikan dari awal datang. Ditulislah di situ resepnya. Yang seharusnya dikasih kol 24 kilo itu dikasih birnya 8 mili, saya taruh 8 gelas. Itu yang kemudian semuanya rusak yang saya produksi itu. Dan awalnya saya yang disalahkan gitu. Dan saya mau didenda juga, nanti potong gaji sampai biaya kerugiannya itu mencukupi. Tapi saya masih menyimpan resep itu. Saya kasih lihat ini resepnya, terus nah ternyata kan agensi yang keliru gitu. Nah terus mereka berdua itu bertengkar sendiri, majikan dan agensi itu saling menyalahkan. Nah sayangnya harusnya yang pertama itu majikan perempuan tidak boleh memberikan resep, karena yang ini bisnisnya bisnis majikan laki-laki sama anak-anaknya. Nah akhirnya ini suami istri bertengkar juga. Nah sejak saat itu saya seperti tidak pernah ada benarnya gitu. Yang perempuan minta dipasangin CCTV semua, katanya ada laki-laki masuk, saya bawa orang masuk, ada orang ngintai segala macam, padahal itu kan nggak mungkin bisa, sedangkan saya keluar aja nggak bisa, keluar tanpa majikan, bicara dengan orang lain aja nggak bisa. Nah suatu hari lagi, itu kan nggak pernah terbukti ya, suatu hari anaknya yang cowok itu ngomongnya aja gagap, itu nepuk bau saya, pas saya lagi nyangre daging babi, dia mineralnya di kamar itu habis, dia mau ngisi lagi,
Terus dia nepuk, woi gitu. Nah ibunya kan kerjanya kan melihat CCTV, dilaporkan lagi ke agensi yang katanya saya itu dibilang sama agensi kegatelan. Majikannya juga bilang saya tidak mau salah itu nanti menyukai anak saya menyukai salah gitu tuh. Pokoknya tidak mau saya itu kerja di situ lagi gitu. Akhirnya saya dipindah majikan kedua. Sudah sangat baik itu, hanya 2 orang dan tidak ada nenek buta, rumahnya 3 lantai dan itu tuh pekerjaan saya enggak sama sekali tidak berat karena hanya memberikan makan ke 3 anjing dan membuang kotorannya, masak mereka yang masak, bahkan jarang juga mereka masak. Kalau masak paling saya suruh menyiapkan, nyuci, motong gitu ya, tapi majikan perempuan yang masak karena mereka setiap harinya di kantor. Nah baru 3 bulan saya tiba-tiba majikannya pulang, langsung merangkul saya, majikan perempuan itu, kamu kenapa pulang ke Indonesia, saya sudah suka sekali sama kamu gitu. Hah, pulang ke Indonesia? Saya tuh kaget. Nah ternyata agensinya itu datang menjemput saya, alasannya majikan pertama tidak bisa mengambil pekerja migran asing kalau saya belum dipulangkan karena masih terikat kontrak 3 tahun gitu. Jadi dalam perjalanan saya dijemput itu agensi yang memperlakukan saya itu pelecehan seksual pertama yang saya alami waktu saya menjadi pekerja migran di Taiwan oleh agensi, dan ironisnya itu orang Indonesia juga gitu, yang dia bilang kamu lama nggak bla bla bla, ngomongnya itu udah jorok-jorok, dan karena saya menolak akhirnya dia semakin beringas. Pada saat dia akan beringas itu, HP saya itu bunyi, dan dari awal itu kan saya sudah dikasih tahu tidak boleh membawa HP, tetapi majikan kedua itu membelikan HP karena mereka berdua itu jarang di rumah untuk komunikasi saya dengan majikannya gitu. Nah dia agensinya tahu saya punya HP dan bunyi, dan ternyata itu majikan kedua yang telepon mau tanya sudah sampai mana gitu. Sangat baik majikan yang kedua. Terus dia mau merebut HP saya mempertahankan sampai tarik-tarikan, nggak sengaja kena kuku, jempolnya kena kuku saya itu sampai berdarah. Terus karena saya merasa bersalah, HP langsung direbut, dibanting sampai ambyar, saya ditonjok kepalanya, diludahin, terus ini bajunya ditarik sampai kancingnya pecah, terus ya mohon maaf ya payudaranya, pokoknya dia udah seperti kesetanan gitu. Saya mau minta tolong ke siapa saya nggak tahu, karena dari awal saya sama sekali tidak dibekali nomor yang sekiranya bisa melindungi saya, yang bisa membantu saya. Mau turun mobilnya dikunci nggak bisa. Jadi tetap aja saya cuma di situ nangis minta maaf. Terus selanjutnya saya dibawa lanjut ke agensi, ditaruh di sana di lantai 3. Dan besoknya jam 11 saya mau diterbangkan ke Indonesia, tapi HP-nya itu alhamdulillah meskipun udah casingnya pecah itu masih bisa nyala gitu. Saya menghubungi teman-teman karena di majikan kedua itu saya sangat dibebaskan. Kalau pekerjaan selesai, saya diminta untuk mencari teman-teman, banyak orang Indonesia di situ. Hari Minggu saya boleh keluar, tetapi saya sudah diberi pesan untuk jangan pernah menyampaikan ke agensi karena agensi kamu sudah melarang bla 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 gitu. Jadi saya punya banyak teman. Akhirnya hari itu saya mencoba melarikan diri menjadi pekerja migran ilegal, yang saya sama sekali awalnya tidak tahu itu besok saya itu harus ngapain, mau kemana gitu. Hari itu yang saya pikir penentu hari saya untuk masa depan saya hari itu gitu ya, karena saya akan menjadi pekerja migran ilegal saat itu. Kemudian pada saat menjadi pekerja migran ilegal itu saya berkali-kali bekerja itu tidak dibayar. 1 bulan minta gaji, ternyata gajinya sudah diminta agensi. Saya minta ke agensi, agensinya justru malah mengancam mau melaporkan saya ke polisi supaya saya dipenjara gitu. Jadi kan kerja itu nggak pernah nyaman gitu, dan itu berlangsung sampai beberapa bulan. Setiap kerja seperti itu, dan saya itu ketika mau kerja ilegal itu selalu membayar. Saya nggak punya uang, utang terus, saya utangnya semakin menumpuk, dan kerja itu nggak pernah dapat uang itu sampai kurang lebihnya itu 8 bulan seperti itu. Sampai kemudian saya ketemu dengan orang Indonesia yang cukup baik, dan dulu itu sama-sama menjadi korban penipuan. Dia ketipu 15 juta, saya ketipu 10 juta, dan dia sudah menjadi pekerja migran ilegal juga, tapi dia mengenal orang Tibet dan dia
membeli ID card palsu orang Tibet untuk bisa masuk kerja di pabrik dengan gaji yang cukup besar. Nah, saya akhirnya mengikuti jejak dia, tetapi itu tidak gratis juga. Selain bayar ID card, itu kita syaratnya harus mau ditiduri. Kalau tidak mau seperti itu, kita nggak akan bisa dicarikan pekerjaan. Kita udah membayar, uangnya udah diterima, mau nggak mau sebelum diantar ke perusahaan, itu kita harus mau ditiduri sama agen-agen itu. Jadi luar biasa ya. Nah, suatu hari saya kerja di pabrik itu sudah dapat uang cukup banyak. Kemudian yang kedua, kita pindah lagi orang Indonesia, karena yang orang Tibet itu kan kerjanya itu pabriknya tuh berubah-ubah, nggak di satu pabrik, kadang di packing DVD, kadang di pengalengan jagung gitu, macam-macam pabriknya, nggak satu pabrik gitu, karena kita ikut agen gitu. Nah, suatu hari kita ikut agen orang Indonesia kerja ngamplasi besi yang baru dicetak supaya bisa halus itu. Kita bayar 12.000 NT, ternyata kerjanya satu hari itu 1.000 NT, tapi baru kerja 12 hari, dikabari bahwa pabrik yang satunya ketangkep polisi semua suruh lari, jadi zero lagi. Itu berkali-kali sampai suatu hari saking saya merasa jenuhnya, dan mohon maaf ya, perempuan kalau di luar negeri kita nggak punya majikan tetap, atau kita undokumen yang seperti tadi itu ya, kita sangat kesulitan untuk mencari tempat tidur. Kalau mau tidur terpaksa harus tidur di mesnya laki-laki, dan syaratnya seperti tadi itu, mau nggak mau hanya butuh tempat tidur dan untuk makan ya kita harus mengorbankan gitu. Dan itu tidak ada perempuan yang menginginkan seperti itu, saya yakin nggak pernah ada yang punya cita-cita seperti itu, nggak ada. Tapi itu terpaksa karena sekali lagi ya, kita tidak pernah dibekali nomor atau lembaga-lembaga yang bisa membantu kami ketika ada persoalan. Sampai suatu hari saya sudah sampai titik jenuh, saya memilih tidur di mawatang sawah dan menahan lapar seharian itu, sampai saya kepingin makan itu, lihat lampu Sogo, saya jalan ke Sogo, ke mall untuk makan tester dari ujung ke ujung untuk mengisi perut saya. Itu yang cukup berat bagi saya, dan mohon maaf, kejadian seperti ini yang dialami perempuan bukan hanya saya, tapi sangat banyak di negara-negara penempatan yang banyak laki-lakinya itu sangat banyak. Kecuali di Hong Kong itu saya kira tidak akan terjadi seperti itu ya, karena di Hong Kong itu kan jarang pekerja migran laki-laki. Tapi kalau di negara-negara Asia lainnya atau Timur Tengah itu benar-benar dialami. Bahkan di Timur Tengah itu banyak perempuan yang menjadi korban trafficking itu sampai mereka memiliki anak yang kemudian dia dilema ketika akan pulang. Pulang bisa jadi perempuan ini punya statusnya masih punya suami tetapi membawa anak, atau dia masih single dan dia pulang akan membawa anak. Makanya akhirnya dampaknya adalah banyak anak-anak pekerja migran yang menjadi korban TPPO, kemudian mereka memberikan ke salah satu yayasan atau bahkan terjadi dibuang atau dibunuh. Itu bisa terjadi seperti itu karena saking bingungnya perempuan ini untuk melanjutkan kehidupan berikutnya bagaimana. Dan perempuan yang menjadi korban TPPO saya kira traumanya tidak akan pernah sembuh total. Saya mengalaminya itu sejak tahun 2001 ya, pulang 2006. Tapi sampai hari ini ketika bicara TPPO, saya masih ingat betul apa yang terjadi, seolah-olah kejadian ini tuh baru kemarin gitu. Karena itu begitu menyakitkan gitu. Dan saya pikir masih banyak perempuan-perempuan pekerja migran yang mengalami hal yang sama dengan saya, yang makanya sampai hari ini saya tetap masih akan berdiri tegak untuk membantu teman-teman pekerja migran yang khususnya lagi adalah perempuan. Itu Mbak. Baik, teman-teman mungkin boleh beri apresiasi kepada Ibu Uzaidah Salas yang telah memberikan atau menceritakan kisahnya menjadi penyintas dari perdagangan orang. Baik Ibu kalau boleh tahu berapa lama Bu menjadi TKW ilegal di sana?
Kalau yang resmi itu 7 bulan, yang ganti majikan itu tadi. Selebihnya selama 4 tahun 7 bulan, ya hampir 4 tahun saya menjadi pekerja migran ilegal. Tetapi kemudian saya mendapatkan pertolongan dari orang yang sangat baik ketika saya menjadi pekerja migran itu. Dulu ada namanya Mbak Nurul Koiriah dari AMC Hong Kong yang sedang mengorganisir teman-teman pekerja migran. Dari situlah kemudian saya salah satu yang belajar soal hak-hak menjadi TKW atau TKI gitu ya, kemudian cara berorganisasi, cara mengorganisir itu benar-benar diajari selama 2 bulan sehingga saya punya bertambah semangat lagi. Yang tadinya saya merasa masa depan saya kayaknya kok udah nggak ada lagi matahari gitu ya. Begitu ada Mbak Nurul, akhirnya kita tuh terbuka pikirannya, oh iya berarti yang mengalami seperti ini bukan hanya saya, dan kita sebagai perempuan ya harus juga mau belajar, harus juga untuk memperjuangkan orang lain yang setelah saya belajar seperti itu, kemudian saya kerja di pabrik lagi, saya sewa apartemen, saya menampung teman-teman perempuan yang bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga yang mereka mengalami hal yang sama, yang dia itu mengalami penyiksaan, yang nggak digaji dan lain sebagainya. Silahkan tinggal di apartemen saya secara gratis dan mereka bisa membantu, kita bisa membantu mencari pekerjaan. Bahkan saya pernah merasakan menjadi calo. Karena menjadi calo itu uangnya itu banyak sekali gitu. Tapi saya tidak mau minta ke anak-anak yang seperti agen-agen lain. Paling karena kan yang saya rekrut itu teman-teman yang akan menggantikan pekerja migran resmi yang majikannya itu pekerja migrannya sedang pulang ke luar ke negaranya, dan itu kan harus ada jeda 3 bulan. Nah, mengisi di situ tanpa alhamdulillah tidak pernah ada masalah, karena soal gaji dan lain sebagainya ini kita mengikutinya itu ngikut agensi yang nomor 1 di Taiwan yang terbaik. Kebetulan waktu itu saya kenal juga, dan saya juga selain menjadi calo waktu itu dan menampung teman-teman yang mengalami masalah, juga membantu memulangkan teman-teman yang ilegal untuk tidak melalui penjara. Jadi langsung kontak dengan imigrasi, minta bantuan, dan juga selain itu teman-teman yang masih resmi yang ada masalah kita rujuk ke shelter. Ada Hope Worker Center waktu itu ya, salah satu gereja di Taiwan yang menampung dan mendampingi teman-teman korban TPPO juga di sana gitu. Jadi tapi menjadi calo dapat uang pun itu ternyata perasaannya itu sangat tidak enak, karena saya khawatir jangan-jangan anak ini mengalami hal yang sama gitu. Jadi saya nggak lama menjadi seperti itu, dan setelah saya betul-betul menyadari saya tidak mau memakan uang dari teman-teman yang mencari pekerjaan, yang saya takutkan, yang saya khawatirkan nanti akan mengalami yang sama seperti saya alami, akhirnya saya bebaskan biaya. Saya carikan majikan, saya tampung, saya kasih makan sepuasnya, mau di situ, mau istirahat boleh tanpa saya meminta biaya. Dan setelah itu di Taiwan cukup viral nama saya karena banyak yang terbantu gitu, sampai akhirnya nama saya itu terendus oleh agensi yang dulu itu memperlakukan saya seperti itu. Dan itu tuh saya benar-benar diteror sama agensi itu, karena dia ternyata juga menjadi agen ilegal yang tentu tujuan dia itu mungkin akan memperlakukan hal yang sama gitu. Jadi cukup ngeri juga di sana saya waktu menjadi ya kayak aktivis awal gitu ya, karena jam 12 malam saya bicara dengan teman-teman yang di pabrik, karena kalau siang itu kita nggak boleh masuk ya. Kalau hari Minggu nemuin teman-teman di stasiun untuk menyampaikan bahwa kamu pajaknya itu harusnya sekian, yang tidak mengalami pajak terus kamu dipungut pajak, kamu harus seperti ini, kamu kalau nggak boleh libur itu harus melakukan seperti ini, terus berbagi kontak pemerintah ataupun lembaga yang bisa membantu ketika teman-teman mengalami persoalan, sampai akhirnya saya juga ketangkep polisi, di penjara dulu dan dideportasi juga akhirnya. Wah, luar biasa banget ya. Tepuk tangan lagi sekali lagi teman-teman media. Wah, luar biasa. Bu Muzaidah, ini kalau boleh tahu tahun berapa Bu dulu? Saya mengalami tahun 2001 sampai tahun 2006 akhir. 2001 sampai dengan 2006 akhir, Ya. Akhirnya Ibu dideportasi, Betul. pulang ke Indonesia, Ya. dan juga sampai menjadi aktivis untuk membela hak-hak
para tenaga kerja wanita mungkin di sana ya Bu ya? Ya, Itu awalnya bagaimana Bu sampai akhirnya Ibu tergerak gitu menjadi aktivis? saya masih terbawa rasa ketika saya belajar dengan Mbak Nurul tadi itu. Nah pulang itu saya mencoba mengumpulkan teman-teman. Saya datang itu satu-satu teman yang kebetulan di desa saya itu benar-benar kantong pekerja migran. Saya ajak duduk besok ngumpul di rumah saya, itu ngumpul 32 perempuan yang semuanya adalah mantan pekerja migran, dan saya itu pengen sharing gitu ke tetangga-tetangga, ke teman, bahwa saya itu mengalami hal yang seperti ini dan saya tidak ingin warga desa ini mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi saya pengen ngajak teman-teman untuk sosialisasi gitulah ya. Nah hari itu saya cerita itu saya masih benar-benar belum bisa cerita, karena mau cerita teringat nangis. Nah begitu saya cerita, yang lain itu pada nangis semua, dan nangisnya tuh bukan karena hanya cerita saya, tapi juga mereka itu mengalami, ada yang kukunya coplokin gitu, ada yang mukanya disiram panas, ada yang nggak digaji, dan ada yang hampir kejadian dengan saya juga gitu. Ternyata saya tuh malah semakin shock. Ternyata bukan saya saja yang mengalami gitu. Terus akhirnya saya minta tetangga-tetangga itu ngumpul 1 minggu sekali di rumah saya. Jadi sharing gantian, lama-lama merotol karena bosen kan hanya suruh dengerin orang nangis-nangis gitu, nggak ada uangnya gitu. Biasanya kalau ngumpul-ngumpul itu yang ditanya itu ada uang duduk nggak gitu. Nah akhirnya saya puter otak lagi nih, gimana ya supaya teman-teman yang mantan-mantan TKW itu mau berorganisasi gitu. Terus akhirnya mendirikanlah Solidaritas Perempuan Migran Wonosobo yang saya terpilih jadi ketuanya. Ternyata kita kan akhirnya teman-teman tak suruh sosialisasi soal SPMW ini. Banyak yang masuk ternyata kasus-kasus, kita nggak tahu, di Snaker aja saya nggak tahu. Terus kalau ada persoalan ini lapor kemana, karena kan pengalaman saya kan di Taiwan ya, di Indonesia sama sekali saya nggak tahu, di Snaker kantor polisi di mana itu nggak tahu. Terus setelah itu saya belajar ke Serikat Buruh Migran Indonesia di Jakarta. Ini wadahnya buruh migran yang selama ini mengadvokasi atau mendampingi teman-teman korban, melakukan upaya pencegahannya dengan sosialisasi dan segala macam kebutuhan pekerja migran itu ada di situ, baik informasi maupun layanannya. Dan saya merasa hari itu menemukan rumah yang tepat gitu. Akhirnya saya tanya kalau ada masalah itu lapor dari SPMB, bagaimana mereka akan mendampingi, cuma lebih mengutamakan ke anggotanya dulu. Akhirnya kita pulang melebur menjadi SBMI DPC Kabupaten Wonosobo, dan saya terpilih lagi menjadi ketua sampai sebenarnya sampai tahun 2008 sampai 2011, cuma saya 2008 ditarik pasca kongres di Dewan Pimpinan Nasional sebagai koordinator Departemen Pemberdayaan Ekonomi, sambil karena dulu saya tidak lulus SMA hanya kelas 1, sambil saya melanjutkan kejar paket C dan kuliah di Universitas Bung Karno. Alhamdulillah 2014 selesai sarjana hukum, dan saya diminta tetap di DPN sampai tahun 2023. Nah, meskipun sampai tahun 2023 saya tidak melupakan yang di rumah. Saya tahun 2010 pulang untuk membangun PAUD khusus anak-anak buruh migran di desa saya. Karena saya punya pengalaman juga ketika menjadi pekerja migran, saya meninggalkan anak di usia dini itu yang mereka tidak teredukasi dengan baik karena diasuh oleh orang tua saya yang lebih banyak dimanjakan, tetapi secara mereka bermain, pola asuhnya itu masih jauh dari apa yang sebenarnya orang tua harapkan gitu. Dengan mendirikan itu, terus kemudian tahun 2011 mendapatkan bantuan dari IOM, International Organization for Migration, untuk pemberdayaan ekonomi, mendapatkan 500 ayam plus kandang plus pakan, pokoknya udah satu paket. Cuma sayangnya dulu itu kan kita kan nggak punya pengalaman ya, teman-teman juga nggak punya pengalaman bagaimana merawat ayam telur, dan waktu itu difasilitasi juga oleh BP2MI Jawa Tengah waktu itu. Hanya pelatihannya itu hanya untuk diminta untuk melihat bagaimana menyuntik ayam gitu.
dan tidak difasilitasi sejak awal. Ini merawat seperti ini, kalau ayam sakit begini, kalau nggak bertelur dan lain sebagainya itu kurang. Jadinya karena tidak pengalaman itu menjadi kolab, ayamnya banyak yang mati. Dan dinas peternakan yang kebetulan di kecamatan juga tidak tahu bagaimana menangani ayam yang sakit, malah ayam yang harusnya flu, ada waktu itu 24 ayam itu yang flu, dikasihnya itu stimulan atau apa itu loh, dipaksa untuk bertelur, paginya mati semua. Dan akhirnya kolab, dan alhamdulillah sekarang di Wonosobo sudah cukup banyak kegiatan untuk teman-teman pekerja migran Purna gitu. Baik, Ibu Maizida Salas. Teman-teman media mungkin sekarang tadi sudah pemaparan materi dari Pak Priyadi dan juga Ibu Maizida Salas tentang kisah perjuangannya sebagai penyintas perdagangan orang. Mungkin sekarang dibuka sesi tanya jawab, mungkin dari media yang ingin bertanya. Rekan-rekan media boleh angkat tangannya. Oke, baik. Ya, selamat siang. Saya Nafila dari Detikkom, Pak, Ibu. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk Pak Priyadi dulu. Yang pertama tadi kan disinggung faktor utama terkait minat atau celah banyaknya orang menjadi korban TPPO ini adalah faktor ekonomi. Nah, kalau misalnya kita berkaca dengan data kelompok Gen Z kemarin yang penganggurannya mencapai 10 juta, nih apakah ada tren pergeseran usia juga? Apakah semakin muda setiap tahunnya korban TPPO ini, dan berapa banyak gitu Pak yang terjadi pada usia muda? Lalu kalaupun iya terjadi peningkatan, apakah jenis TPPO apa yang banyak terjadi di kelompok-kelompok tersebut? Apakah mungkin terkait penawaran kerja, atau mungkin motif beasiswa, atau mungkin bahkan ada yang sampai modus jual beli organ gitu ya Pak? Nah itu mungkin yang kedua spesifik Pak terkait penjualan organ misalnya seperti ginjal gitu ya, apakah ini masih banyak terjadi? Mungkin Kemen PPA memiliki datanya. Lalu untuk penanganan korban sebagai pendampingan ini dari Kemen PPA sendiri seperti apa? Begitu, terima kasih. Terima kasih. Untuk tren, ya memang saat ini dengan tadi disampaikan untuk data ya, data kalau untuk persisnya saya memang nanti harus di cross check lagi ya, teman-teman nanti dari teman kami yang untuk mendampingi ini juga bisa menambahkan mungkin untuk data persisnya. Memang kami tidak lakukan telaah sampai sejauh itu, tapi trennya begini karena memang sekarang Gen Z ini kan dengan mereka yang lebih menguasai tentang digital, itu mereka disasar, jadi sangat mudah dari kalangan lulusan SMA maupun yang sedang sekolah atau sedang kuliah, kemudian juga yang memang baru lulus kuliah, itu juga menjadi sasaran. Bahkan kalau yang ini kan yang kemarin kita tahu itu yang foreign job ya, yang di Jerman itu karena gimana nggak percaya kalau menembusnya langsung pada institusi itu. Nah ini yang memang harus kita waspadai, kita perketat lagi tentunya. Ternyata kan kita banyak yang meskipun dalam gugus tugas itu kita sudah bergabung, yang artinya kementerian lembaga juga sudah masuk dalam hal ini kan, Kementerian Pendidikan, Ristek juga masuk di sana. Itu kan tentu juga harus kita ternyata ada kecolongan-kecolongan. Saya juga waktu di sebagai waktu itu kan kita mengkoordinasikan untuk pencegahan ini ya, bertemu misalnya dalam rapat koordinasi juga mengingatkan tentang pentingnya untuk memperketat masalah aturan magang. Nah di magang itu misalnya contoh nih seperti di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong seperti di daerah Indramayu misalnya, atau daerah lain juga banyak sebenarnya. Di sana SMK-nya itu sudah mulai misalnya ada yang mengiming-imingi kalau sekolah di tempat kami maka akan magangnya ke luar negeri. Itu kan menarik, jadi kan. Nah ini yang kalau tidak kita perketat, belum lagi tidak dipantau pengawasannya, bukan hanya mereka
misalnya bikin MOU dengan perusahaan tersebut terus tidak terpantau, ini bisa dieksploitasi, sangat bahaya. Jadi itu yang tentu harus kita mainkan, kita perketat. Memang trennya itu akan makin ke sini, itu tentu yang konvensional udah mulai banyak ditinggalkan, meskipun masih saja terjadi karena memang warga kita juga masih banyak penduduk yang terutama karena kemiskinan tadi, daerah-daerah itu yang masih seperti Mbak Salas tadi bilang, SMP itu mereka udah nggak sekolah lagi, bahkan mereka masih ada kawin muda, kawin belum cukup 18 tahun, terus akhirnya mereka karena rentan itu tadi untuk menopang ekonominya dia menjadi pekerja migran. Jadi seperti itu. Terus tadi apa ya yang penjualan organ tubuh ini kalau data kami nggak punya. Jadi selama ini, tapi kami juga dalam rapat koordinasi itu kan termasuk yang hanya tidak untuk data yang persisnya seperti apa kami tidak memiliki itu, tapi sebagai antisipasi ya, karena yang namanya TPPO itu bisa berbagai macam tadi. Jadi dalam arti ketika orang sudah terjebak, misalnya tadi ya bukan nggak mungkin, tapi ini bukan berarti benar gitu ya. Sebagai orang-orang yang selama ini sudah terlanjur masuk menjadi operator judi online misalnya, dia untuk pengen keluar, itu kan dia harus menebus uang banyak atau mengganti menjaminkan orang lain lagi untuk ditambah direkrutkan di situ. Nah, untuk menutupi ini bukan nggak mungkin, dia akhirnya sampai dia terpaksa gitu. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Saya tidak tahu persisnya itu seperti apa, tapi ini termasuk dalam perbincangan gitu ya, seperti itu. Jadi ini tentu nanti pihak-pihak yang terkait, artinya yang bagian penindakan di ranah penindakan itu mungkin lebih tahu itu gitu. Sama dari Rehabkes mungkin lebih tahu itu dari pos itu. Kalau kami kan lebih banyak di pencegahan karena gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Makasih. Baik, dari teman-teman media ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ke Pak Priyadi atau Ibu Salas? Oh ya. Boleh sebutkan nama dan juga nama medianya? Cek, terus. Selamat sore Pak, saya Ma'ruf dari Koran Jakarta. Sebenarnya pertanyaannya terkait juga dengan TPPO, tapi lebih ke ingin bertanya soal ini Pak, RUU PPRT gitu ya. Nah kemarin juga di Komnas Perempuan salah satu yang disinggung juga soal belum disahkannya RUU PPRT ini. Nah mungkin bisa di-share gitu Pak, progresnya seperti apa, terus kemudian jika misalnya RUU PPRT ini udah disahkan, seberapa besar dampaknya untuk bisa mencegah TPPO ini gitu ya Pak ya, karena banyak juga mungkin pekerja rumah tangga yang membandingkan kondisi di sini dan kondisi di luar, sehingga mereka juga pada akhirnya memutuskan untuk keluar gitu. Itu aja sih Pak ya, kalau untuk TPPO. Untuk Ibu, pertanyaannya, TPPO ini kan juga di beberapa wilayah sudah menjadi budaya gitu ya Bu ya. Di beberapa tempat ada yang memang sudah sebagai proses untuk menambah ekonomi gitu. Nah mungkin bisa di-share nggak Bu cara-cara misalnya untuk bisa bekerja keluar tapi tidak melalui jalur ilegal itu, apa aja sih yang harus diperhatikan gitu Bu? Itu aja 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh dijawab langsung Pak Priyadi atau Ibu Salas dulu? Ibu Salas Bu, silahkan Ibu. Iya, saya ingin menambahkan dulu yang tadi disampaikan oleh Pak Asdep terkait dengan faktor bermigrasi selain ekonomi juga ada faktor perempuan yang menjadi KDRT. Saya sendiri itu yang saya alami juga, bukan hanya faktor ekonomi, tetapi karena tadi yang saya nggak sekolah kelas 1 SMA, saya menjadi korban pelecehan seksual yang harus dinikahkan dengan pelaku, yang kemudian ketika berumah tangga saya selalu menjadi korban KDRT, hampir setiap hari disiksa, yang kemudian saya ingin melarikan diri dari kondisi tersebut, dan ini yang memaksa saya, terpaksa untuk saya pergi keluar menghindari dari suami yang selalu menyiksa saya, dan juga saya ingin untuk masa depan anak dan masa depan saya tentunya. Nah,
Juga selain itu ada faktor tergiur dengan teman-teman yang lain atau tetangga yang melihat kondisi rumahnya bagus, terus kemudian isi rumahnya bagus, gaya hidupnya itu juga mewah, itu yang salah satu menjadi faktor juga untuk perempuan akhirnya terpaksa pergi ke luar negeri, karena untuk bisa mendapatkan seperti itu ketika bekerja Indonesia dengan hanya ijazah SD SMP itu saya kira akan mengalami kesulitan dan akan memakan jangka waktu yang sangat panjang gitu. Ini kaitannya dengan yang tadi menjawab juga soal PRT ya, kenapa PRT di Indonesia itu ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan PRT yang ada di luar negeri, sama-sama membutuhkan perlindungan pastinya. Dan RUU PRT yang tidak kelar-kelar bahkan sampai hari ini tidak belum menjadi prioritas di DPR itu saya kira ini bagian dari kegagalan mereka yang menjadi penentu dan pemangku kebijakan gitu. Kalau saya kira kalau di Indonesia PRT itu sudah ada payung hukumnya yang jelas dan teman-teman PRT yang ada di Indonesia itu mendapatkan gaji yang layak, saya kira perempuan tidak akan terpaksa pergi ke luar negeri, tetapi menjadi pekerja migran, menjadi pekerja di luar negeri itu adalah hal yang akan menjadi pilihan ketika perempuan itu sudah memiliki informasi yang lengkap. Selama ini informasi itu selalu, tadi Pak Pris juga sudah menyinggung ya, orang akan kerja ke luar negeri justru bukan informasi dari pemerintah yang maksimal diberikan kepada masyarakat, tetapi peran calo, di mana calo itu adalah business oriented. Bagaimana caranya mereka melakukan perekrutan supaya dapat orang, karena fee-nya itu cukup besar bagi calo. Bayangkan satu calo itu bisa ketika merekrut satu calon pekerja migran itu bisa mendapatkan sampai 5 juta fee-nya. Makanya mereka mengiming-imingi dengan memberikan, kalau berangkat dengan saya nanti tak kasih uang saku, kemudian nanti dicarikan majikan yang baik, yang gajinya besar, yang sebenarnya calo itu tidak tahu sama sekali kondisi di negara-negara penempatan gitu. Makanya tipsnya adalah perempuan yang akan bekerja ke luar negeri itu yang pertama adalah mencari informasi yang benar. Jangan terlalu percaya dengan informasi dari calo, tetapi mencari informasi di pintu-pintu pemerintahan yang tentunya kita berharap tidak lagi ada oknum pemerintah yang juga melakukan perekrutan. Karena mohon maaf di Wonosobo itu baru ada yang divonis 5 tahun penjara karena dia sebagai trafficker, dan ironisnya itu mantan ASN di Dinas Tenaga Kerja yang seharusnya beliau memberikan informasi, mengedukasi masyarakat, tapi justru sebaliknya menjadi trafficker. Ini kan ironis ya, dan kita sih berharap jangan sampai ada lagi yang seperti itu. Dan juga kami di Serikat Buruh Migran Indonesia juga ada Departemen Kominfo yang memberikan informasi-informasi terkait, tetapi bukan job order ya, hanya memberikan informasi prosedur menjadi pekerja migran yang aman, yang benar itu seperti apa. Tentunya itu yang kita untuk membantu peran pemerintah sebagai informan atau memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu tercegah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dan kami juga memiliki shelter, terutama yang di Jakarta, punya shelter untuk teman-teman korban TPPO. Dan hari ini datang 5 orang yang menjadi korban TPPO di Taiwan, baru sampai di shelter juga gitu. Dan ada beberapa korban TPPO yang di shelter. Nah, itu saya juga ingin menambahkan upaya kami di Wonosobo itu untuk mencegah perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Selain tadi ya ada unit usaha itu, kita juga memberdayakan pekerja migran purna untuk memproduksi limbah triplek yang itu didaur ulang lagi, dan itu tuh menyerap ribuan tenaga kerja. Dengan seperti itu kita tidak lagi harus teriak bahwa hei jangan berangkat ke luar negeri, tetapi karena berangkat kerja ke luar negeri itu kan hak mereka juga ya, kita nggak bisa melarang, tetapi ketika kita memberikan solusi yang terkecil bagi mereka yang itu bisa mendapatkan finansial, mereka akhirnya memilih dengan sendirinya, saya tidak perlu pergi ke luar negeri karena di daerahnya sendiri sudah ada pekerjaan yang itu bagi mereka sudah cukup gitu. Dan kita juga memfasilitasi pelatihan-pelatihan
skill bagi mereka, pelatihan manajemen keuangan, dan kami di Wonosobo juga memiliki sebuah minimarket untuk bisa mengakomodir produknya teman-teman pekerja migran Purna. Dan dari mulai yang mereka belum bisa packaging sampai mereka punya izin, itu gratis semua kita fasilitasi. Produk yang masuk ke SB Mimat itu di situ mau packingnya seperti apa, nanti kita fasilitasi untuk kita jembatani dengan pemerintah supaya mendapatkan pendampingan untuk packagingnya, untuk manajemen keuangannya, untuk pemasarannya, sehingga itu yang kami harapkan bisa salah satu sebagai upaya pencegahan perempuan menjadi korban trafficking khususnya di Wonosobo. Baik Ibu, terima kasih Ibu Salas. Intinya adalah memberi informasi atau mendapatkan informasi di badan-badan resmi, seperti itu ya Bu ya? Betul, dan jangan pernah takut untuk bicara, itu kuncinya, karena banyak teman-teman yang sudah di luar negeri pun karena mereka mendapatkan intimidasi dari para agensi, kalau ada apa-apa itu jangan lapor ke pemerintah dulu, jangan lapor ke LSM, tapi lapor ke agensi. Justru lapor ke agensi itu tidak mendapatkan solusi bagi kami, karena kalau lapor ke agensi hanya ada pilihan, kalau tidak disuruh sabar bertahan ya dipulangkan gitu, atau kalau tidak dua ini dipindahkan ke majikan yang itu belum tentu lebih baik dari majikan yang sebelumnya. Itu Mbak, karena mereka apalagi yang teman-teman masih masa potongan ya, sebelum potongan habis itu bagaimana caranya agensi itu mengintervensi, mengintimidasi pekerja migran supaya jangan sampai ada masalah. Karena mereka masih bisa mengambil potongan gajinya terus. Nanti kalau sudah ada potongan, nanti kalau potongan gajinya selesai, baru mereka dengan segala cara, bagaimana caranya ini bisa pulang, supaya majikan bisa mendapatkan PRT baru lagi, dan mereka bisa mengambil potongan gaji lagi gitu. Baik, Ibu Salas, terima kasih. Mungkin selanjutnya ke Pak Priyadi. Pak, tadi pertanyaannya tentang RUU PRT. Ya, RUU PRT, kalau untuk ini pemerintah ya, kalau untuk pemerintah itu posisinya kan RUU PRT ini menjadi inisiatif DPR waktu itu. Kemudian pemerintah dari DPR resmi mengirim ke Presiden. Kemudian dari Presiden menunjuklah ada 5-6 kementerian, itu salah satunya Kementerian PPA, tapi leadernya atau leadingnya adalah dari Kemnaker. Nah itu udah dibahas, itu sampai selesai kita membuat dimnya, menyusun dimnya. Nah, kemudian juga sudah diserahkan ke DPR lagi untuk kemudian harusnya segera dilakukan pembahasan selama itu gitu ya. Sampai itu posisinya itu habis Lebaran itu Mei 2023. Jadi pasca Lebaran itu saya ingat banget, Lebaran berapa hari kami harus ikut saya juga ikut rapatnya untuk memfinalisasi dari DIM ini, daftar inventarisasi masalah, jadi menjawab, kemudian juga menyusun kira-kira apa masukan-masukan dari pemerintah dan juga mana yang disepakati dan tidak itu dari draft RUU tersebut. Itu sudah oke semua, sudah diserahkan ke DPR. Hanya kemudian DPR tidak kunjung sampai sekarang belum dilakukan pembahasan lanjutan sehingga waktunya sudah hampir habis. Nah, kemudian waktu itu kan memang di ini juga ada undang-undang yang lain juga yang masuk. Jadi kalau mereka di sana kan ada proleg, jadi mana yang duluan dan sebagainya. Sebenarnya sudah masuk di situ semua, tapi tidak, ini udah level keputusan politik ya, sehingga kami tidak bisa pemerintahan posisinya menunggu itu, sehingga waktu itu tidak dilakukan pembahasan lanjutan. Nah tentu ini kan masih menjadi ganjalan. Padahal kalau Kementerian PPA, sebagai saya ingat betul, saya sejak tahun 2006 sudah ikut melakukan kajian tentang RUU PRT ini. Kemudian dari hasil itu, kemudian kami juga sudah menyusun draft. Kemudian kami sampaikan juga ke dirapatkan di kementerian, meskipun nggak semua, hanya kepada terutama ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nah kemudian dilakukan pembahasan kalah dengan RUU-nya waktu itu pun revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang perlindungan pekerja migran ini yang akhirnya keluar 18-17, turun lagi. Jadi RUU PRT masih pasang surut, dianggap masih belum di level nasional itu belum menjadi prioritas gitu.
meskipun sudah masuk prolek turun lagi gitu. Jadi itu yang memang harus kita nih. Waktu itu saya juga mengikuti. Jadi bagaimana ya strategi komunikasi, kami pun juga mungkin perlu dukungan dari masyarakat lagi, dikuatkan lagi bagaimana supaya ini menjadi diangkat lagi. Karena tadi yang dampaknya terhadap TPPO tadi sebenarnya cukup bisa sebagai alternatif. Jadi ketika PRT kalau yang di Indonesia saja terlindungi dengan baik, maka warga kita tidak perlu harus jauh-jauh ke sana. Tentu dalam PRT kan di situ juga waktu itu substansi yang sudah kita masukkan, termasuk bagaimana pengupahannya, kemudian bagaimana dengan kerjanya, kalau misalnya di sistem misalnya dari kerjaan pokoknya apa, tapi kalau di luar itu maka hitungannya sudah lembur misalnya. Ada poin-poin seperti itu termasuk yang pendetilan yang harus dilakukan, sehingga ini tidak memunculkan eksploitasi juga. Jadi jangan sampai nanti karena tidak diatur, yang penting bekerja di Indonesia kemudian juga bekerja dari pagi sampai malam misalnya seperti itu harus ada aturan jam kerjanya. Jadi itu pun jam kerja juga diatur di sana, pengupahannya diatur, kemudian bagaimana kalau sistem harian, bagaimana kalau yang nginap dan sebagainya sudah dalam pembahasan semuanya itu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Nah sekarang sudah mau habis masa periodenya, tentu ini harus dilanjutkan mulai lagi gitu. Itu yang jadi masalah, jadi seperti itu gitu. Meskipun kita sudah mulai ini, tapi dengan DPR yang baru tentunya kan bisa saja nanti ada perubahan-perubahan gitu. Saya mungkin sedikit menambahkan ya Mbak. Ya silakan Ibu. Terkait dengan kebijakan untuk TPPO ini ya, karena tadi Pak Adep juga sudah menyinggung soal gugus tugas ya. Yang kami lihat itu gugus tugas itu sebenarnya sudah terbentuk semuanya, tetapi yang kami rasakan gugus tugas ini mandul atau mati suri gitu ya. Gugus tugas ini yang kami rasakan hanya KPPPA selama ini yang memang benar-benar kayak serius untuk penanganannya, serius untuk melakukan upaya-upayanya, tetapi yang lain itu belum. Bahkan untuk menegakkan hukum saja kita masih menjadi tanda tanya besar gitu. Kenapa TPPO yang selama ini sudah proses hukum saja memakan waktu yang sangat lama, bahkan ada yang sudah sampai lebih dari 10 tahun proses hukum sampai hari ini belum selesai. Kan ini kan menjadi tanda tanya, ada apa ini gitu. Terus itu juga yang kami lihat adalah di pemerintahannya sendiri sering terjadi rotasi di kepegawaiannya. Jadi selalu mulai nol lagi. Dengan ini komunikasi sudah cukup baik, sudah mau melakukan upaya-upayanya, dirotasi, kita ketemunya orang baru lagi dan mulai nol lagi seperti itu. Dan yang menjadi kemudian terkesan bahwa ini pemerintah belum melakukan upaya yang serius untuk melakukan upaya-upaya pencegahan maupun penanganannya terhadap korban TPPO itu, yang menjadikan kami sebagai aktivis justru malah merasa kerja-kerja pemerintah akhirnya kami yang menjalankan, yang seperti tadi saya bilang ya, kami yang mendampingi sampai proses hukum, kami yang memfasilitasi shelternya, menghidupi mereka, yang kami tentu tidak memiliki anggaran seperti pemerintah sebenarnya gitu. Nah itu yang menurut saya, dan PR besar di Indonesia adalah terutama yang tadi ya, RUU PRT yang harus segera dibahas kembali dan harus menjadi prioritas di DPR, meskipun nantinya tentu ini akan menjadi tantangan besar karena yang menjadi anggota DPR ini kan baru lagi, dan mereka harus kembali kami push yang lebih kuat lagi supaya mereka yang baru datang ini juga memiliki perspektif terhadap perlindungan terhadap perempuan-perempuan, supaya terutama PRT di Indonesia, supaya itu tadi ya, ini akan menjadi di Indonesia tidak lagi semakin banyak korban tindak pidana perdagangan orang yang terjadi kepada perempuan. Dan untuk anak-anak juga jangan lupa bahwa anak-anak di Indonesia masih banyak juga yang menjadi korban trafficking. Anak-anak di jalanan yang mereka menjadi pengemis, yang dipaksa menjual produk-produk di malam hari, ini kan juga menjadi tanda tanya besar bagi kami. Di mana ini Kementerian Sosialnya, di mana aparat hukumnya melihat kondisi anak-anak yang mereka akan menggantikan kita sebagai generasi yang akan
akan memikul negara ini kok melihat kondisi seperti itu dibiarkan itu mau dikemanakan ke generasi kita gitu. Itu Mbak. Baik. Mungkin teman-teman media ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup ya? Mungkin sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Pak Priyadi dan juga Ibu Salas terkait media talk kita pada hari ini, tema perempuan merdeka dari tindak pidana perdagangan orang. Mungkin dari Pak Priyadi terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, untuk mencegah dan menangani ini memang kita butuh kolaborasi. Jadi kolaborasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi kami harapkan adalah dukungan dari semuanya, dari pemerintah dan yang di luar pemerintah, itu organisasi masyarakat seperti yang tadi Mbak Salah selama ini aktivitasnya, juga masih banyak lagi organisasi-organisasi sosial lainnya yang juga perlu untuk kita makin kuatkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah media. Kami harapkan betul media untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi tidak hanya memuat berita kasusnya, tapi juga bagaimana supaya mereka kalaupun berkeinginan memilih bermigrasi itu adalah yang benar. Terima kasih. Baik, silahkan. Selanjutnya Ibu Salas, Bu. Ya, bagi saya banyak orang atau banyak lembaga yang mengetahui bahwa TPPO adalah kejahatan yang luar biasa, tetapi tidak banyak orang atau banyak lembaga yang benar-benar melakukan hal yang serius, baik itu untuk penanganan ataupun melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Alasan tidak ada anggarannya, alasan ego sektoral, lalu ada ketumpang tindihan kewenangan di pemerintahan, itu selalu disampaikan, tetapi sebenarnya itu bisa dipatahkan dengan memiliki rasa kepedulian. Karena bagi saya batas antara perubahan dan tidaknya itu ada pada titik kepedulian. Kalau kita memiliki rasa peduli terhadap isu TPPO dan kita melakukan hal yang konkret, tentu ini akan membantu negara kita untuk bisa terjauh atau terbebas dari tindak pidana perdagangan orang. Jadi ya mari kita suburkan, terutama teman-teman media, bantu kawal proses-proses hukum yang terjadi di Indonesia, yang utamanya proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan juga pemenuhan hak-hak korban, supaya ini tidak bisa diabaikan oleh mereka dan juga hak-hak korban bisa didapatkan sehingga tidak akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber kami hari ini, Bapak Priyadi Santoso dan juga Ibu Maizida Salas, atas media talk kita hari ini, Pak. Dan Bu, mungkin ini juga teman-teman media juga nanti bisa mengedukasi dan juga lewat dari media talk ini juga mendapatkan informasi lebih untuk kita beri informasi kepada masyarakat dan juga warga lainnya agar tidak terjerumus pada tindak pidana perdagangan orang, khususnya bagi perempuan dan juga anak-anak. Baik, saya juga tidak ada kesimpulan, mungkin besar harapan kami juga Pak untuk terus bersinergi mungkin dari para pemerintah, institusi terkait, komunitas, aktivis dan juga para media juga yang telah mendukung dapat menurunkan angka tindak pidana perdagangan orang ini. Baik, mungkin bisa diakhiri dan teman-teman media juga bisa melakukan doorstop nanti dengan kedua narasumber kami untuk bertanya lebih lanjut. Baik, kita tutup media talk hari ini, semoga dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Lintang sebagai moderator pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.